kita mau dengar dari Pastor Daniel apa yang menjadi latar belakang IMM ini berdiri ya, bisa berdiri dan menjadi satu kebutuhan sosial media bagi gereja-gereja Tuhan. Boleh jelaskan Pak? Oke. Yes, begini, gereja itu kayaknya nggak bisa lepas dari yang namanya IMM. Yes. Tapi mungkin Aim jelasin dulu ya, IMM singkatan apa ya? Iya. Jangan-jangan you pikir makanan lagi. Aku pikir mall ya Pak tadi. Mall atau apa gitu. Gitu ya. Jadi IMM itu singkatan dari IT, Media, and Music. Jadi kalau kita sepakati bahwa hari ini kebutuhan kita semua, khususnya gereja, untuk mempercepat sebuah penjangkauan, itu mesti memperkuat di 3 hal ini. Yes. Dunia hari ini paling menonjol di bidang teknologi. Termasuk yang kita gunakan hari ini semua menggunakan teknologi. Bahkan saya lihat semua teman-teman bawa handphone. Tidak bisa lepas dari teknologi, sebab itu adalah pusat informasi dan komunikasi. Dan kita akui bahwa kalau gereja hari ini mau menjangkau lebih banyak dalam dunia penginjilan, maka gereja mesti memperkuat juga teknologi. Karena saya banyak melihat sekali sekarang sudah banyak media-media sosial justru bisa mengembangkan dunia penginjilan. Itu anak muda, orang tua juga suka semua loh. Yes, iya. Betul. Anak kecil suka semua sekarang. Bukan cuman anak muda, anak kecil Pak, Iya. sampai yang udah dewasa juga. Yang tua juga suka buka Pak. Apalagi Facebook ya. Iya betul. Reunian dengan Iya, teman-teman SD, SMP Betul. semua. Iya benar. Ketemunya di situ ya. Betul. Bahkan jodoh juga ketemu di situ ya. Iya. Nah, di samping itu ada media dan musik juga. Nah, jadi kalau saya pikir ini alkitabiah sekali. Sebab dengan adanya dunia media dan informasi ini, informasi yang terjadi di dunia saat ini directly kita bisa tahu. Iya benar. Ya, apa yang terjadi di Amerika, semua kita bisa tahu. Yang lagi viral langsung kita bisa tahu. Dan ini menggenapi firman Tuhan. Dan saya tadi sebelum kita mulai, saya tiba-tiba ingat satu ayat. Apa itu? Saya nggak siapin loh Pak Daud. Oh iya. Tiba-tiba sebelum lagi duduk-duduk mau mulai, ingat satu ayat. Dari Roh Kudus. Dapat ilham Roh ya. Kudus itu langsung. Ilham, ngelihat muka Hantisan langsung Haleluya. tiba-tiba di keluar ayat gitu. Bercahaya ya. Si Tuhan. Lalu saya cari di Google ayatnya, ketemu. Saya ingat ayatnya, saya kutip dalam Matius 24 ayat 30. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi. Ini saya kagum dengan kata semua bangsa di bumi. Yes. Jadi ketika Yesus datang kedua kali, semua bangsa di bumi, apa yang terjadi? Akan meratap dan mereka akan melihat. Melihat apa? Anak manusia datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Amin. Jadi hari ini ada sesuatu yang saya mau tonjolkan dan kita percaya bahwa ada sesuatu yang dilihat dan semua bangsa bisa melihat. Nah, bagaimana caranya mereka bisa melihat? Ketika Yesus datang di awan-awan dan dikatakan semua bangsa melihat. Kalau tidak menggunakan teknologi. Betul. Iya. Benar. Karena melihat itu sekarang umum. Iya, benar. Misalnya you lagi live view lewat Instagram, Facebook, bisa langsung lihat kondisi keadaan dunia saat ini. Iya, betul. Dan ini saya rasa memang suatu hal yang sangat penting untuk gereja mengenapi dan mempersiapkan kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, oleh sebab itu kehadiran IMM memperlengkapi gereja-gereja yang diawali oleh gereja di DKI, BPD 2 DKI.
Dan ada sekitar berapa gereja Pak Daud? 58. 58. Sementara Pak 58. Nah, Akan berkembang Akan lagi berkembang. puji Tuhan. ya. Tuhan. Dari 58 gereja ini saya lihat belum memiliki standar yang sama. Ya. Ya tentu ada beberapa gereja yang punya kemampuan teknologi lebih baik Ya. daripada beberapa gereja yang lain. Iya, iya. Dan kalau memungkinkan IMM ini bisa membuat standar yang sama Iya, iya. Yes. untuk semua gereja, Ya. sehingga mereka bisa saling membantu atau kita bisa menjadi jembatan Ya. Ya. untuk mencapai ke situ. Dan kedua, terakhir saya pikir juga IMM ini juga menjadi pusat informasi Ya. untuk gereja bisa saling membangun satu sama lain. Iya, betul. Ya, jadi banyak fungsinya menurut saya, dan saya yakin juga itu yang menjadi rencana Tuhan. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Yes. Dan inilah cara yang paling efektif. Yes. Memang kalau aku ingat gini, kalau kita ini nanti Tuhan datang seperti pencuri, tiba-tiba saja, berarti handphone mesti selalu di tempat tidur ya Pak ya. Ya, kalau Tuhan datang, Iya. Tuhan datang harus siap, ya toh. Iya, breaking news ya Pak ya. Breaking news toh, kita harus siap. Tapi IMM harus meliput loh Pak. Wah, puji Tuhan. Kedatangan Tuhan kita harus meliput loh. Saya rasa- kameramen yang di sini semua diajak loh Pak. Wah, Ada beberapa kameramen dulu. Banyak sekali kameramen yang di sini. wah ada ratusan. 1, 2, 3, 4, 5 itu diajak Pak. Siap, gue siap. Siap ya. Iya. Iya. Gimana? Nah, untuk itu IMM hadir di sini untuk melengkapi jemaat sehingga mereka dapat menjadi jemaat yang aktif dan berpotensi. Dari tadi kita berbicara terlalu luas, Iya. bagus ya. Tapi apa sih Pak tujuan daripada IMM itu loh Pak? Tujuannya kita belum ya? dijabarkan tuh apa sih sebenarnya, apa yang mau Iya. dicapai dari IMM itu Oh, untuk gereja-gereja oke. lokal gitu ya? Oke, mungkin Hans tadi belum mendengar apa yang saya bicara. Mungkin dia ngantuk. Mari kita minum kopi dulu. Boleh, boleh. Kayaknya mesti kasih kopi dulu nih. Tos ya? Ya. Kita tos dulu ya. Oke. Tujuannya yang tadi diperjelas lagi Pak, Ya. menggenapi, mempersiapkan gereja untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Ya. Karena Tuhan Yesus bilang apa? Jadikanlah semua bangsa muridku. Dan menjadikan murid itu konteksnya tidak lagi dibatasi tempat, waktu, Iya. dan situasi dan lingkungan. Betul. Hanya lewat teknologi itu bisa Injil bisa tembus kemana-mana. Wow. Betul. Dan kalau sampai hari ini kita bisa tahu kondisi-kondisi keadaan-keadaan dunia seperti saat ini itu karena teknologi. Ya. Dan kita tidak mau ketinggalan karena iblis pun bermain di dunia teknologi. Ya. Terus terang aja banyak dari kita anak-anak Tuhan juga yang tertipu Ya. dengan hal-hal yang bisa dilihat di dunia teknologi ini. Ya. Nah, makanya gereja nggak boleh stop atau slow, Iya. tapi mari kita mempercepat penjangkauan lewat teknologi ini. Robert lah peduli dengan Betul. Begitu, Hans. Oh, Setuju. Memang ini yang saya lihat gini Pak, orang-orang yang di bus, sorry Pak, saya Ya. naik bus Pak. Ya. Jadi saya naik bus. Saya tidak punya mobil Pak, naik bus saja. Iya. Tapi kalau naik bus tuh saya lihat orang di handphone tuh pakai ini Pak, pakai Headset. earphone. Headset gitu. Lalu saya perhatikan, saya melirik Pak. Rupanya sekarang kalau cuma gambar itu orang tidak bisa. Kadang-kadang juga pakai earphone, tapi kadang orang tuh pengen gini Pak, kalau tidak punya earphone, tidak punya headset, kita harus ada teksnya Pak. Jadi pakai teks, jadi dia gini baca aja. Jadi nanti kayak misalnya Pastor Daniel ini nanti bicara, mesti ditulis teksnya Pak. lebih menarik ya? Karena kalau di yang Betul, namanya betul, di bus tuh kan orang tidak mau diganggu ya, dia gini, baca, Tuhan Yesus datang harus kita ketahui. Ini kan penting Pak. Yes. Statement ini dari ayat firman Tuhan kan penting yang gini-gini toh. Oh gitu ya? Ini hanya sedikit Ya, tambahan Pak. Jadi memang Ya. kemajuan itu ada terus secara progresif kita harus mengikuti ya toh Pak. Ya.
Tadi kalau Hans mau menanyakan tadi kelihatannya wajahnya masih bingung, Pak. Ya, mau tanya tapi ada yang belum puasa, Pak Hans. Sebenarnya ya kalau kita memperhatikan ya setiap gereja gitu ya, mereka tuh menganggap itu setiap membawa handphone itu negatif gitu ya dalam gereja. Tetapi ya dengan idenya dari Pastor Daniel, dengan ada program-program yang yang diberikan itu sangat menarik sekali ya. Jadi setiap informasi yang akan disampaikan kepada jemaat atau kalangan lu tuh bisa terakomodir di handphone ini ya. Yes. Bagus sih Pak. Setuju. Ada tambahan pertanyaan? Boleh saya menanyakan. Ini diam-diam itu kan menghanyutkan orang diam. Bicara supaya jangan diam. Nah, ini justru saya mau bicara nih sama Pastor Daniel nih. Nah, Pastor Daniel tadi kan bicara IMM ini tentunya IMM. Oh, IMM. Iya, jangan ya memang kita orang Indonesia. Oh, gitu tapi ya. agak sedikit kebolehan keren ya. gitu loh, IMM. Oh, gitu. IMM ya. Ya. Oke. Nah, untuk visi misinya kan kita pengen nih untuk memberkati gereja lokal nih. Nah, kira-kira seperti apa sih kira-kira programnya atau mungkin dari segi caranya gitu untuk bisa memberkati gereja lokal nih? Oke. Ya, kita sudah bikin sebetulnya IMM ini sudah bikin program ya. Dan kita udah meeting juga waktu itu udah ada catatan-catatan. Salah satunya training di dunia sosial media, training di sound system. Dan di bidang musik kita mengadakan kompetisi-kompetisi untuk membangkitkan semangat musik di setiap gereja. Ya. Dan mungkin waktu itu ada bikin notulen ya Hans ya? Ada. Coba Hans bisa sampaikan dulu coba. Oh iya. Kita IMM itu ada beberapa program ya yang memang saya lihat tuh bagus, luar biasa sekali ya, membantu memberkati gereja-gereja ya yang mulai mungkin yang berkembang atau memang yang akan mau berkembang. Nah, yang akan berkembang. Mau berkembang. Tapi mau nggak mau emang kita harus mengikuti tren ya teknologi seperti Pastor Dani bilang ya, kita harus mengikuti tren teknologi itu memang penting buat kita. Nah, di sini IMM akan membuat suatu program yang namanya Training Worship Basic Training Sosial Media yang mencangkup konten berita, video, desain grafis, dan ada konsep kreator. Nah, di sini kita akan tawarkan kepada gereja-gereja lokal ya untuk dilatih gitu loh. Dan kita akan bekerja sama dengan tim BICC ya pada tanggal 17 Agustus 2022. Oh, berarti udah dekat dong ya? Iya, Pak. Keren. Makanya emang kita harus kejar nih, Pak. Oh, saya harus agendakan loh. Ini jalan-jalan terus Pak keluar. Kamu agendakan tanggal berapa? Tanggal 17 Agustus. Oh, aku ingat. Hari kemerdekaan Indonesia. Kita pikirkan untuk IMM untuk kemerdekaan Indonesia. Keren. Nanti dari tim IMM akan menginformasikan ya, akan diberikan beritanya kepada setiap gereja lokal. Kita akan persiapkan itu sebenarnya. Memang tadi ada yang bilang creator, memang saya senang Pak kata itu, Pastor Daniel, karena Tuhan itu kita ini creator Pak, tapi Tuhan the great creator. Luar biasa. Jadi kita jangan malah nilai kita Tuhan the great creator, kita tidak bisa berbuat apa-apa, itu kan memalukan. Kalau Tuhan the great creator, kita harus jadi creator. Paling tidak content creator ya Pak. Betul sekali. Kecil-kecilnya content creator. Yang positif ya? Iya, yang positif, yang nanti kirim ke bolehkah kirim ke IMM? Bisa Pak. Bisa ya. Kemarin saya juga berbicara dengan beberapa teman yang mereka juga tertarik ya. Boleh nggak sih saya ikut? Tapi saya nggak masuk dalam wilayah 1 ada 2. Ini wilayah Banten ya. Mereka tertarik. Makanya saya bertanya sama Pas Daniel, bisa nggak kita masukkan Banten? Bisa dong. Bisa ya, banget terbuka ya. Wis, mantap. Hebat untuk Banten ya. Semangat untuk Banten. Dia sangat tertarik sekali sih kemarin kita sempat bicara ya. Sejabar juga bisa? Bisa. Jawa Barat? Bisa. Wow. Se-Indonesia juga bisa. Wow, luar biasa nih. Jadi pakai Zoom juga. Pakai Zoom ya? Zoom. Jadi Webinar IMM nggak terbatas dengan wilayah-wilayah ya, tapi secara global yang untuk gereja ada di luar daripada DKI. Ya, siap. Keren ya. Keren. Mantap ya. Itu 17 Agustus suatu acara besar ya Pak ya. Kalau itu untuk apa? Untuk memberikan apa ya?
saya boleh katakan inspirasi ke gereja-gereja ya Pak ya. Yes. Gebrakan Betul. juga. Gebrakan Nah. juga mengajarkan toh, Betul. mengajarkan bagaimana tentang dunia sosmed toh. Iya. Itu penting loh, penting sekali loh. Ini sih terobosan baru sih Pak, bagus. Tapi soalnya aku mau tanya gini, maaf ini maaf sekali kalau ada kadang kan orang tua itu bilang ini, aku nggak tahu apa-apa gitu. Iya. Sebetulnya bukan nggak tahu apa-apa, nggak mau tahu toh Pak. Iya. Dia tuh nih, itu cucuku pinter sekali itu. Saya nggak tahu apa-apa, sebetulnya bukan nggak tahu apa-apa. Memang nggak mau tahu, padahal kalau mencat-mencat yang namanya mau sales itu, yang mau beli belanja, pinter Pak. Tapi begitu suruh ini kok kayak kurang, sebetulnya nggak mau, nah harus datang ini sebetulnya toh. Diundang. Harus datang Harus toh. diundang. Jadi maaf kata yang tua kalau misalnya tidak datang harus mewakilkan gitu boleh ya? Hans, Bisa. ya? Mewakilkan anak mudanya Bisa, untuk Pak. nanti mengajari loh, mengajari di Bisa gerejanya. Pak. Kita karena apa membatasi ya peserta ya, mungkin satu gereja 2 peserta ya, karena kita ada apa sih kuota Kuota juga. ya. Takutnya Oh, kalau iya. kita lepas Oh berarti ini penting ini. Terlalu besar. Berarti harus dicatat. Dicatat ya. Dicatat, jangan pergi ke luar negeri. Kesinggung Pak, dia suka ke luar negeri Pak. Ya, jangan pergi ke luar negeri, jangan pergi kemana-mana. 17 Agustus kita ada acara yang luar biasa. Sambil hati kita tetap semangat untuk kemerdekaan Indonesia, tetapi kita juga harus merdeka Pak. Masuk ke dunia Dunia. sosmed sampai ke ujung dunia Pak. Yes. Ya, toh? Yes, yes. Nah itu ya. Hans, aku mau tanya, ini mau tanya sedikit. Apakah boleh tanya yang pribadi Hans? maksudnya Tanya yang pribadi boleh? silakan Pak kalau bisa dijawab. Mainnya pribadi itu dia takut Pak. Pribadi. Sebetulnya apa yang Hans tadi kemukakan, kita butuh apa sih Hans dalam sosmed itu? Kalau saya waktu diceritakan memang saya butuh bagaimana untuk mengerti sungguh dunia sosmed itu, karena banyak hal yang sekarang ada Facebook, ada IG, ada Twitter, banyak lah gitu. Lalu kalau menurut Hans sendiri apa yang kamu butuhkan? Nah secara pribadi, kalau saya secara pribadi pasti nanti kalau saya datang acara 17 Agustus itu yang dimana ada acara IMM di BICC, saya akan menjadi orang yang jadi lebih semangat Pak, karena tahu toh, karena ada hal yang tidak pernah tahu, taunya yaitu Pak asal-asal sok tahu, Ya. komputernya ngehang semua Pak. Sok tahu, pencet. Nah Hans apa Hans yang kamu butuhkan apa? Sebenarnya nih ya, saya kebetulan di gereja ini sebagai koordinator ibadah ya. Jadi membutuhkan ya teknologi juga sebenarnya Oke. untuk menyampaikan berita-berita gereja. Ya, ya. Selama ini kan kita anggap negatif nih ya, mereka tuh tentang teknologi negatif. Tetapi bagaimana kita bisa membawa teknologi itu untuk pekerjaan Tuhan secara luas. Ya, ya, ya. Informasi-informasi dalam membuat video, membuat konten yang menarik gimana. Ya. Itu yang kita butuhkan sebagai orang-orang yang berkecimpung di informasi ya di dalam gereja itu. Ya, Maka dengan adanya basic training ini sangat membantu sekali untuk gereja-gereja ya. Kebetulan juga saya terbeban ya untuk gereja-gereja yang masih belum memakai teknologi ini. Ya kan? Mungkin ada beberapa gereja yang memang agak gimana ya? Belum, mungkin dengan kondisi mereka yang memang belum dengan teknik keahlian mereka, mungkin dengan apa sih dia punya apa? Timnya yang belum Timnya. ada. Nah, ini kesempatan sekali nih IMM membentuk seperti ini. Dan secara pribadi Gereja Pademangan akan support habis dengan mengirimkan orang-orang. Wow. Ya kan? Wow. Sebenarnya cuma nggak cukup 2 loh sebenarnya ya. Karena untuk apa sih? Kalau bisa tuh ya ditambah. Gua nanti buat dia mengajar sebenarnya. lagi di gereja ya Pak. Iya. Iya. Tapi bagus sekali tuh Pak. Itu tujuan saya juga ya. Kenapa ya dengan ada IMM ini ya, dengan basic training ini luar biasa sekali ya, membantu kita misalnya membuat poster, salah satu ya poster, Flyer membantu ya. flyer ya seperti itu ya. Jadi simple sebenarnya kita ingin penginjalan pun dengan teknologi ini yang akan dibagikan dengan IMM itu luar biasa sekali. Kita bisa menjangkau. Yes. Dengan membuat catatan-catatan ya di handphone kita bagikan, kita masukkan ke Instagram, ke Facebook atau TikTok atau YouTube, itu luar biasa sekali itu bisa Memang penginjilan. sebenarnya kita secara sadar tidak sadar lingkaran pergaulan kita makin luas Pak. Yes. Gitu? Dengan sosmed ini makin luas. Kalau dulu lingkarannya cuma keluarga, makin luas, Iya. gereja makin luas.
Ya setuju Betul. sekali Hans. Saya rasakan berarti kita kalau Hans saja yang ikut masuk di dalam programmernya IMM saja membutuhkan lebih-lebih yang Benar, Pak. di Betul. luar tuh harus ikut. Jadi Betul. IMM Lovers harus ikut tanggal 17 Agustus ya. Tidak usah didorong-dorong nanti malah kejerungup ya. Jalan sendiri. Nanti kami ingatkan bahwa 17 Agustus ada satu acara besar yang kita harus ikuti ya.